Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Margareta Mauro, jurusan Arsitektur Angkatan 2019, Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai konsep perancangan desain villa. Baik, kita langsung saja mulai ke alur pikir. Sebelum melakukan perancangan atau mendesain sebuah bangunan, perlu adanya proses perancangan atau alur pikir. Alur pikir di sini yaitu meliputi latar belakang, data non-fisik, data fisik, analisa, sintesa, dan pradesain. Dan dari semuanya itu dapat menjadi pendukung bahwa objek yang akan dibuat bisa layak untuk dibangun. Yang berikut adalah dasar perancangan. Dasar perancangan meliputi satu pengertian. Pengertian villa adalah sebuah rumah hunian yang biasanya berbentuk rumah milik perorangan maupun keluarga yang letaknya jauh dari permukiman penduduk. Villa biasanya disewakan untuk tempat tinggal maupun liburan, terletak di luar daerah yang berhawa sejuk seperti di pinggir kota, pegunungan, pantai, dan sebagainya. Sehingganya villa dirancang sebagai tempat yang nyaman untuk berlibur. Topik pada desain villa saat ini yaitu membangun villa dengan nuansa alam di puncak pegunungan dengan tidak merusak alam itu sendiri. Sedangkan konsep yang diperlukan yaitu konsep green arsitektur yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada penghuni pelaku villa tersebut. Setelah menentukan topik dan tema, perlu adanya melakukan penentuan lokasi. Tujuan dari penentuan lokasi adalah untuk mendapatkan lokasi atau site yang tepat sesuai dengan kebutuhan ruang serta fungsi dan utilitas yang menunjang kenyamanan penghuni. Dalam penentuan lokasi ini, saya membuat dua alternatif lokasi. Yang pertama, lokasi berada di puncak Bukit Salena, dan lokasi kedua berada di Jalan Rajati, Kecamatan Tipo, Palu Barat. Sebelumnya telah dilakukan survei pada kedua lokasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang memiliki potensi paling baik adalah alternatif pertama, yaitu puncak Bukit Salena, dengan beberapa poin pertimbangan berdasarkan kriteria pemilihan site yang telah ditentukan. Analisis tapak meliputi dimensi, batas tapak, topografi, masuk keluar bangunan, vegetasi, lintasan matahari, penghawaan, view, kebisingan, utilitas, dan struktur. Kemudian ada analisis kebutuhan ruang. Analisis kebutuhan ruang bertujuan untuk mendapatkan besaran ruang sesuai dengan kebutuhan ruang dan luasan tapak bagi desain villa yang akan dibangun. Selain kebutuhan ruang, perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan ruang. Persyaratan ruang ini bertujuan untuk mendapatkan persyaratan ruang sesuai dengan tuntutannya dengan memperhatikan jenis ruang pada desain villa yang akan dibangun. Selain persyaratan ruang, kita juga harus memperhatikan aktivitas dan kebutuhan ruang. Aktivitas dan kebutuhan ruang ini bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan ruang sesuai dengan fungsi dari kebutuhan konsumen atau penghuni pada desain villa, sehingganya nanti pada bangunan villa tidak ada ruang-ruang yang kosong yang tidak terpakai. Kemudian ada pola hubungan ruang. Pola hubungan ruang bertujuan untuk mendapatkan pola hubungan ruang yang sesuai dengan peruntukan wadah dan perletakan pengunjung atau pemilik villa sesuai serta mempertimbangkan nilai estetikanya. Setelah melakukan analisis tersebut, kita perlu menentukan ide bentuk. Ide bentuk di sini bertujuan untuk mendapatkan bentuk dan penampilan bangunan yang mempunyai karakter sesuai dengan tampilan bangunan, baik dari material, warna, bentuk, dan fungsi dari bangunan. Ide bentuk yang saya ambil di sini adalah untuk bagian bangunannya saya mentransformasikan dari kontainer, dan untuk atapnya ditransformasikan oleh tenda. Tenda di sini diambil karena identik dengan pegunungan, yaitu di mana orang-orang biasanya berkemah di pegunungan
dan menggunakan tenda tersebut. Setelah menentukan ide bentuk, saatnya kita menentukan site plan. Site plan dibuat sesuai dengan analisis-analisis yang telah ditentukan tadi, dan juga sesuai dengan tapak yang telah disediakan. Saatnya kita membuat denah untuk villa tersebut, tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan tampak samping kanan untuk denah tersebut. Selain itu juga perlu dibuat potongan dari bangunan villa tersebut, perspektif eksterior, dan perspektif interior. Sekian dari presentasi singkat saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.